Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 dengan anggota yaitu saya sendiri, Zerina, dengan NIM akhiran 19, dan ada David dengan NIM akhiran 63, dan Rahadi dengan NIM akhiran 101. Di sini kami akan membahas mengenai proses boot dan login system pada Linux Ubuntu. Nah, baik, apa itu proses boot dan login system? Di mana proses boot adalah proses awal yang terjadi ketika sebuah komputer atau sistem operasi dihidupkan. Saat proses boot, sistem menginisialisasi perangkat keras, memuat sistem operasi ke dalam memori, dan menjalankan program-program awal yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Selanjutnya ada login system atau sistem pencatatan. Adalah proses di mana peristiwa penting dalam sistem komputer dicatat dan disimpan dalam file log. Eh, di sini adapun tahap-tahapan dari proses boot pada sistem Linux, yaitu mengacu pada urutan langkah-langkah yang terjadi ketika komputer dinyalakan hingga sistem operasi Linux sepenuhnya dimuat dan siap digunakan. Di sini ada urutannya, yaitu dari BIOS, NVR, group, kernel, init, dan Lunivel. Nah, yang pertama yaitu ada BIOS, di mana komputer akan memulai dengan membaca serangkaian instruksi yang tersimpan di dalam ROM. Instruksi ini dirancang untuk menjalankan BIOS atau Basic Input atau Output System yang bertanggung jawab atas beberapa pemeriksaan dan pengaturan awal pada sistem komputer. BIOS memeriksa integritas sistem, termasuk perangkat keras seperti disk, FGA, dan lain-lain yang terpasang di komputer. Selama proses ini, BIOS akan memeriksa hard disk dan mencari primary bootloader yang biasanya terletak pada sektor 0 atau ukurannya 512 byte dari hard disk. Bootloader inilah yang akan memulai proses booting berikutnya yang dikenal sebagai MBR atau Master Boot Record. Nah, selanjutnya MBR hanya memiliki size 512 byte. Pada tahap ini, MBR tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kernel secara langsung, karena ukuran kernel melebihi batas ukuran yang dapat diproses oleh MBR. Oleh karena itu, diperlukan sebuah bootloader untuk memuat dan mengeksekusi kernel. Dengan demikian, pada tahap ini, MBR akan bertugas untuk memuat dan menjalankan bootloader. Selanjutnya ada graph, yaitu akan tampil setelah proses MBR dan akan menampilkan pilihan kernel yang dieksekusi. Graph akan tampil selama beberapa detik, sehingga user dapat memilih kernel mana yang akan dimuat dan dieksekusi. Selanjutnya ada kernel, yaitu kernel dapat dianggap sebagai jantung dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memahami semua proses sistem. Secara ringkas, proses pemuatan kernel melibatkan alokasi hardware dan memori, dekompresi file image insert, pembebanan drive, pengecekan jenis hard disk, pembebasan memori image, monitoring, partisi root, dan menjalankan proses init sebagai langkah awal dalam menjalankan sistem operasi. Selanjutnya ada init, yaitu pada proses ini yang terjadi adalah eksekusi untuk boot ke run level yang telah ditentukan di init tab.
Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada run level, di mana run level adalah keadaan operasional sistem yang menentukan tingkat layanan dan tugas yang dijadikan pada saat sistem dinyalakan. Run level dapat digunakan untuk mengontrol mode startup dan menentukan layanan apa yang akan dijalankan atau dihentikan pada saat boot. Dalam Ubuntu, konsep run level telah digantikan oleh sistem manajemen layanan yang bernama Sistem D. Sistem D mengatur proses routing dan pengelolaan layanan pada Linux modern. Jika semua proses mulai dari awal sampai run level tadi sudah berjalan dengan lancar, maka akan terlihat login screen pada komputer dan ini menandakan proses booting telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah logging system. Log system sendiri merupakan suatu sistem yang memungkinkan kita user dapat melihat bagaimana suatu sistem operasi berjalan, apakah ada kesalahan ataupun prosesnya berjalan dengan lancar. Ada beberapa elemen yang umum terdapat dalam sebuah logging system. Yang pertama yaitu log entry, yaitu sebuah entitas individu yang dalam sistem logging yang merekam peristiwa atau kejadian yang terjadi. Setiap log entry memiliki timestamp untuk menunjukkan waktu kejadian. Yang kedua yaitu log level, yaitu suatu sistem yang mengindikasikan tingkat kepentingan atau tingkat detail dari sebuah log entry. Yang ketiga yaitu logger. Logger adalah komponen dalam sistem logging yang digunakan untuk menciptakan log entry. Yang keempat yaitu log output, yaitu tujuan akhir atau tempat di mana log entry akan dikirimkan. Nah, log ini bisa berupa file log, konsol, sistem logging terpusat, atau alat pengumpul log, seperti Elasticsearch, Logstash, atau Splunk. Kemudian ada log format, yaitu merujuk pada anjir. Selanjutnya yaitu log format, yaitu merujuk pada struktur dan tata letak dari log entry yang sudah direkam. Log format menentukan bagaimana informasi dalam log entry akan diorganisir dan ditampilkan. Kemudian ada log rotation, yaitu proses pengolahan file log dalam sistem logging dengan tujuan menjaga ukuran file log tetap terkendali dan mengoptimalkan penggunaan ruang disk. Kemudian selanjutnya ada log filtering, yaitu merujuk pada proses penyaringan log entry berdasarkan kriteria tertentu untuk menghilangkan kebisingan atau fokus pada informasi yang relevan. Nah, lalu yang terakhir yaitu log analysis, yaitu proses menganalisis log entry yang dihasilkan oleh sistem logging untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja, keamanan, masalah, dan tren dalam sistem. Dengan memahami informasi yang terkandung dalam log entry, pengguna dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan kinerja aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mempraktekkan sistem logging dan boot proses. Sekarang langsung aja ke sistem logging, karena kebetulan yang akan dibuka lognya itu boot log. Pertama, kita kembali ke main ini dulu. Sekarang kita akan membuka direktorinya. Nah, lalu dibuka listnya. Di sini bisa dilihat ada eh, event log, terus ada boot log, bootstrap log, ada juga kernel log, syslog, dan yang lain-lain. Sekarang karena kebetulan kita akan bahas boot proses, langsung aja kita buka boot log. Get boot log. Nah, di sini bisa dilihat ya tahap-tahapan boot kayak dari BIOS, Basic Input Output System, terus dari MBR, lanjut lagi ke Lilo atau Group. Di sini juga bisa dilihat kita yang pemanggilan kernel dan lain-lain sampai program Linux Ubuntu tuh berjalan hingga berakhir ke user.
Nah, fungsi dari sistem log itu sendiri kan kita bisa mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada suatu OS, mulai dari apa saja yang terjadi, error, dan segala macam. Dah, sekian dari saya. Terima kasih.